Menjawab pertanyaan yang ada di atas, apakah susunan surah-surah Al-Quran di dalam mushaf itu berdasarkan wahyu atau ijtihad para sahabat? Bila kita kembalikan jawabannya kepada penjelasan para ulama, paling tidak ada 3 pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa susunan surah-surah Al-Quran di dalam mushaf itu adalah hasil ijtihad para sahabat Nabi Ridwanullah alim jami'an ketika mereka membukukan atau menyusun mushaf Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua, seluruh susunan surah-surah Al-Quran di dalam mushaf itu adalah berdasarkan wahyu, perintah dari Nabi SAW. Sedangkan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sebagian besar susunan surah-surah itu berdasarkan wahyu, namun kemudian ada yang berdasarkan ijtihad para sahabat, karena memang ada susunan mushaf para sahabat yang urutannya berbeda. Namun kemudian urutan mushaf Utsmani itulah yang berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW. Pendapat kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa mushaf Al-Quran itu berdasarkan wahyu, ini adalah pendapat yang ditetapkan oleh mayoritas ulama dan dikuatkan oleh banyak pihak. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Al-Baihaqi menguatkan bahwa surah-surah Al-Quran urutannya adalah berdasarkan wahyu. Bahkan Imam Suyuti sendiri menulis kitab Isroru Tartibul Quran, rahasia susunan mushaf Al-Quran. Dalam kitab ini beliau menyebutkan hubungan antara surah dengan surah yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang itu tidak akan mungkin terjadi kalau dia tidak berdasarkan wahyu, karena hubungannya begitu unik dan ajaib. Dan kita tahu dalam sebagian ilmu ada namanya ilmu munasabah, ilmu hubungan. Karena ternyata Al-Quran itu jangankan antara surah dengan surah, bahkan antara ayat dengan ayat itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Sehingga antum kalau menemukan Al-Quran kok seperti loncat-loncat, pembahasannya tidak nyambung, itu bukan karena memang tidak nyambung, tetapi kita yang tidak mengetahui hubungan keterkaitannya antara ayat dengan ayat. Kami pribadi mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menguatkan bahwa surah-surah Al-Quran itu susunannya adalah berdasarkan wahyu Nabi SAW. Di antara buktinya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama termasuk Imam As-Suyuti tentang rahasia hubungan surah ke surah. Kita ungkap sebagiannya bagaimana uniknya hubungan surah dengan surah itu. Misalnya setiap surah Al-Quran itu akhir surahnya akan dibahas di awal-awal surah selanjutnya. Kita ambil contoh misalnya surat Al-Fatihah, itu akhir surah daripada Al-Fatihah membahas tentang 3 pihak. Orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu orang-orang bertakwa, orang sesat, dan orang yang dimurkai. Dan kita lihat di surah Al-Baqarah, surah ini awal-awalnya membahas tentang 3 pihak. Orang-orang bertakwa, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Begitu seterusnya, akhir surah Al-Baqarah dibahas di awal surah Ali Imran, akhir surah Ali Imran dibahas di awal surah An-Nisa, sampai nanti An-Nas, kan An-Nas itu ujung mushaf. Ternyata surah An-Nas memiliki keterkaitan dengan surah Al-Fatihah. Dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan saking kuatnya hubungan antara surah dengan surah itu, sampai penamaannya sendiri memiliki hubungan. Kita ambil contoh, misalnya antara surah Shaf. Itu setelah surah Shaf adalah surah Al-Jum'ah. Setelah surah Al-Jum'ah adalah surah Al-Munafiqun. Dan setelah Al-Munafiqun adalah surah At-Taghabun. Perhatikan, surah Shaf, yaitu orang yang berjihad bersaf-saf. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah menyukai mereka yang berjihad di jalan Allah dengan bersaf, seperti safnya orang sholat Jumat. Makanya kita sering membahasakan umat Islam itu akan kuat kalau saf sholat subuh mereka seperti saf sholat Jumat. Dan tentang sholat Jumat kita ketahui bersama berkaitan dengan kemunafikan. Siapa yang meninggalkannya maka ada tanda kemunafikannya. Kemudian surah munafik berbicara tentang munafik berkaitan dengan At-Taghabun, hari kiamat, hari berbangkit. Dan pada hari itu akan diungkap siapa sebenarnya orang-orang munafik. Demikian seterusnya. Bahkan dari nama surahnya saja para ulama menyebutkan ada keterkaitan.